Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sharing pada kegiatan mahasiswa baru atau Kamaba di Universitas Indonesia tahun ajaran 2021. Saya mengucapkan selamat datang tentunya di dunia pendidikan tinggi kepada seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru. Selamat menjadi bagian dari sivitas akademika yang tentunya memiliki kebebasan akademik dan otonom keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara bertanggung jawab dengan mengacu pada kode etik sivitas akademika. Saya mengapresiasi tema yang diangkat tahun ini, satu karena beda. Tema ini penting untuk membangun kesadaran bagi mahasiswa, mahasiswi Universitas Indonesia bahwa Indonesia ada karena perbedaan dan merupakan bagian dari ketetapan yang harus kita jaga, kita rawat. Dengan kesadaran ini maka akan lahir spirit persatuan dalam kebinekaan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga diamanatkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan paham radikalisme dan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai bekal dalam menempuh proses perkuliahan. 2. Kemajemukan Indonesia sebagai karunia. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan untuk mengulas tema satu karena beda, kita perlu memahami bahwa kemajemukan Indonesia adalah sebuah karunia, anugerah dari Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari 1331 suku dan memiliki lebih dari 652 bahasa daerah. Selain itu, kemajemukan Indonesia juga dilihat dari beragam agama yang dianut oleh pendukungnya. Sebagai negara yang majemuk, agama, budaya, dan etnis yang ada membentuk kompleks entitas yang saling melengkapi satu sama lainnya melalui kombinasi pluralistik, koeksistensi, keberagaman, dan interaksi multipolar. Lebih lanjut lagi, kemajemukan di Indonesia menyebabkan pula beragamnya identitas masyarakat sehingga membentuk akulturasi yang semakin kompleks. Karena itu sejak negara ini didirikan, telah terdapat sebuah tatanan cara hidup yang lahir dari kemajemukan budaya Indonesia tersebut, yaitu sebuah kehidupan harmoni yang berada dalam kerangka kebinekaan. 3. Tujuan nasional bangsa Indonesia, tentu kita tahu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam
preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Yaitu yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, harmoni dalam kebinekaan diartikan sebagai titik temu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu ketika semua warga negara berjalan pada tujuan dan arah yang sama, meskipun dilakukan dengan cara yang berbeda, namun tetap berpedoman sebagai satu bangsa yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdiri dari 4 poin yang merupakan tujuan nasional sebagaimana yang telah saya sebutkan terdahulu. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, makna dari tujuan nasional tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Tujuan perlindungan negara, melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan. 2, tujuan kesejahteraan. Negara berupaya menciptakan kesejahteraan umum yang tidak hanya terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan materi, tetapi juga kesejahteraan lahir dan batin, yaitu terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai, dan kewajiban masing-masing individu masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Ketiga, terkait tujuan pencerdasan, mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk dapat berupaya meraih kualitas pendidikan terbaik, sehingga dapat terwujud sebuah kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Keempat, dari tujuan nasional tersebut adalah terkait tujuan perdamaian negara untuk mewujudkan perdamaian oleh setiap warga negara Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat, saling beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Hal ini juga tentu bukan hanya tujuan perdamaian yang diperjuangkan pada tingkat domestik atau lokal, tetapi juga tentu adalah sebuah partisipasi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang Indonesia saja, tapi kita memiliki sebuah komitmen bahwa kita memberikan atau siap memberikan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Keempat, tujuan nasional tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun warga negaranya. Hambatan komunikasi antar budaya
Di tengah-tengah kemajemukan yang ada, kita memerlukan sebuah mutual understanding atau pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Pancasila dan juga makna kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kita dapat merajut harmoni dalam menangkal permasalahan yang mengancam eksistensi bangsa dan negara secara bersama-sama. Inilah makna satu karena beda yang sesungguhnya. Jadi tentu juga kita memahami terkait dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, kita dihadapkan pada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya hingga tantangan era digital yang terus berkembang. Pada aspek hambatan budaya, hal ini seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut karena manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang memiliki kesamaan dengan dirinya, baik dari segi bahasa, agama, dan lain sebagainya. Pada konteks komunikasi antar budaya, tentu penting untuk membangun keterbukaan, bersikap empati, dan berpikir positif, dukungan dan menghormati budaya lain. Tantangan era digital, pada konteks tantangan era digital kita dihadapkan pada fase bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang antara 15 sampai 64 tahun yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Mengacu pada hasil sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z yang lahir pada kurun waktu 1997 sampai dengan 2002 dan generasi milenial yang lahir pada generasi terdahulunya, yaitu rentang waktu tahun 1991-1996. Tentu di antara kalian semua, adik-adikku sekalian, tentu banyak yang saat ini berada di perkuliahan, termasuk para mahasiswi baru yang tentu masuk pada golongan generasi Z. Jumlah pada penduduk dua generasi ini mencapai 144,31 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia. Kedua generasi ini merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang pada saat era digital berkembang pesat, sehingga sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, kedua kelompok ini merupakan kelompok generasi yang akan menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Tingginya jumlah kedua generasi ini berimplikasi pada tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia yang saat ini mencapai 202,6 juta penduduk atau sebanyak 73,7% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa pada aspek produktivitas. Perkembangan era digital ini sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai hambatan jarak dan waktu. Tetapi jika penggunaannya tidak dibekali dengan etika, sikap yang bijak, dan
tentunya tidak disertai dengan adanya digital literasi yang baik, maka hal ini dapat menjadi sebuah ancaman yang dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, konflik horizontal, dan bahkan sampai pada terjadinya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, tren radikalisme di era digital, pola radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris secara online, salah satunya adalah ancaman yang mengancam disintegrasi bangsa, yaitu maraknya radikalisasi di era digital pasca kelompok jaringan teroris mendeklarasikan diri, antara lain terkait berdirinya negara Islam dengan entitas politik baru bernama Khilafah pada tanggal 29 Juni 2014, atau mereka lebih kenal dari pemberitaan yang kita dengar itu adalah dengan istilah ISIS, Islamic State, Iraq, Syam, yang kemudian mengangkat tokohnya antara lain Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpinnya. Nah, entitas yang menamakan dirinya ISIS ini selanjutnya melakukan aktivitas di Irak dan Syria sebagai basis wilayah dengan Ar-Raqqah sebagai pusat pengendalian seluruh aktivitas kekhalifahannya. Hal ini tentu sangat disayangkan karena pergerakan entitas jaringan teroris ini banyak memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan teks agama, memanipulasi berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang mereka sebarluaskan melalui sosial media guna mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia. Termasuk yang mereka targetkan itu adalah para usia muda, generasi milenial maupun generasi Z. Pasca pendiriannya, penyebaran paham yang dibangun oleh entitas ISIS ini dilakukan secara masif dengan sarana propaganda digital atau media online. Di samping ISIS juga sebenarnya ada lagi kelompok jaringan teroris global yang lebih dahulu lahir, yaitu dengan nama Al-Qaeda, yang mungkin semua masih ingat. Al-Qaeda ini dipimpin oleh tokohnya Osama bin Laden. Mereka terus melakukan propaganda secara online dengan mengunggah suara-suara dari tokoh-tokohnya seperti Abu Bakar al-Baghdadi tersebut yang bervariasi ya, dari konten-kontennya. Ada yang berdurasi kurang lebih 55 menit, terutama yang mereka rilis pada 23 Agustus 2018, di mana yang bersangkutan menyampaikan seruan kepada simpatisannya di seluruh belahan dunia untuk melakukan gerakan jihad di wilayah mereka yang dampaknya yang lebih besar daripada Syria, meminta para simpatisan mereka, pendukung mereka untuk melakukan yang mereka sebut sebagai sebuah jihad.
melalui media dengan mendistribusikan kutipan atau konten-konten yang mereka buat sendiri. Kedua seruan tersebut dipedomani oleh simpatisan dan kelompok teroris yang berbayat kepada kelompok ISIS dengan melakukan proses radikalisasi melalui media online. Artinya proses bayat yang mereka lakukan itu cukup dilakukan dengan jarak jauh dan dengan memanfaatkan sarana sosial media. Termasuk tentunya mereka-mereka yang berada di Indonesia pernah kedapatan melakukan hal-hal itu. Di mana di dalam negeri mereka melakukan perekrutan kalangan generasi muda dan ada beberapa dalam bentuk entitas yang kemudian diketahui, yaitu dengan nama Jamaah Ansarud Daulah. Ya. Itu adalah termasuk jejaring mereka untuk merekrut kalangan generasi muda. Untuk memahami pola radikalisasi yang dilakukan oleh entitas ISIS ini, pernah ada sebuah riset dari lembaga riset yang kemudian melakukan kajian terkait bagaimana entitas ISIS ini melakukan propagandanya di dunia maya. Pada siklus sebagaimana ditayangkan pada materi tersebut, kelompok ini memulai propagandanya dengan mempromosikan sistem kontrol dari ISIS yang kemudian melakukan sinkronisasi aksi dan narasinya untuk disebarkan secara masif melalui platform dunia maya. Dalam rangka memenangkan propaganda, ISIS memperburuk sistem kontrol musuh dan menggaungkan narasi-narasi yang memecah belah pemahaman kelompok dan negara yang dianggap sebagai musuhnya. Kelompok jaringan teroris global ISIS tersebut kemudian menjadikan ISIS sebagai identitas kelompok baru yang dinarasikan sebagai sebuah solusi dan menjadikan musuh-musuhnya sebagai identitas di luar kelompok yang harus mereka perangi. Jadi benih-benih intoleransi adalah merupakan karakter dari kelompok ini. Jadi radikal intoleran dan kemudian menjelma menjadi radikal terorisme karena di samping intoleran mereka juga menghalalkan segala cara termasuk cara-cara kekerasan yang mereka lakukan kepada kelompok atau individu yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Dan bahkan tidak ragu-ragu mereka juga melakukan tindakan pembunuhan, kekerasan-kekerasan yang tanpa alasan mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka anggap tidak bagian daripada mereka. Artinya mereka tentu dalam hal ini ya anti dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemudian bahkan mereka tidak menghargai hak-hak azazi dari setiap individu yang ada dan kecenderungan melakukan kekerasan untuk pencapaian tujuannya. Kelompok ISIS kemudian memanfaatkan juga faktor-faktor perseptual dengan memanfaatkan konstruksi identitas, krisis dan solusi untuk membentuk bagaimana audiensnya memandang dan menilai dunia. Narasi sentral dari jenis pesan ini sederhana. ISIS adalah pejuang dan pelindung. Musuh ISIS adalah jahat. Identitas luar kelompok mereka maksudnya
yang bertanggung jawab atas krisis di mana ISIS adalah salah satunya harapan. Jadi mereka membangun frame persepsi bahwa negara-negara yang padahal secara sah mereka merupakan negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah, mereka mencoba membangun narasi seolah-olah yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sah hari ini di berbagai belahan dunia itu adalah sesuatu yang wajib diperangi oleh mereka. Dan mereka menganggap gagasan ISIS ini adalah sebagai sebuah harapan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Seolah-olah mereka menyampaikan bahwa mereka lah yang terbaik, gagasan mereka lah yang terbaik hari ini. Narasi lain yang dibangun adalah umat Islam agar mendukung kekhalifahan mereka dan mengingatkan pada umat Islam bahwa jihad adalah sebagai kewajiban individu. Narasi ini bersifat umum dan lebih mungkin beresonansi dengan audiens transnasional yang berada di luar lingkup kendali langsung ISIS. Fenomena foreign terrorist fighter atau pejuang teroris asing yang hari ini menjadi sebuah permasalahan di mana banyak dari berbagai negara mengirimkan atau diri masing-masing individu secara sadar mereka mengikut sertakan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang dipropagandakan oleh ISIS. Nah, mereka disebut sebagai foreign terrorist fighter, FTF, atau pejuang teroris asing. Hal inilah yang kemudian berdampak pada tingginya jumlah keterlibatan foreign terrorist fighter baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara lainnya, di mana menurut the 9 report of the Secretary General on the threat posed by ISIL tahun 2019, jumlahnya berkisar antara 30 hingga 40 ribu orang yang berstatus hari ini sebagai foreign terrorist fighter yang berasal dari 120 negara dan kurang lebih 70 ribu diantaranya saat ini menjadi pengungsi di perbatasan Syria, Irak, dan Turki. Selanjutnya, potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Fenomena radikalisme di Indonesia hingga saat ini menjadi masalah serius bagi banyak kalangan yang jika dilakukan pembiaran maka akan berdampak buruk bertambahnya atau tumbuh berkembangnya sikap intoleran seperti praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jadi sikap intoleran yang mengarah pada ekstremisme hingga menjustifikasi pemikiran melalui aksi radikal terorisme. Munculnya isu-isu mengenai radikalisme merupakan tantangan baru bagi kita semua. Isu radikalisme ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan dan menjadi wacana baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional. Hasil riset yang dipublikasikan oleh University of London dengan judul Negative Youth Political Engagement pada tahun 2016 menyatakan radikalisme melibatkan setidaknya satu dari dua hal. Sebagai berikut. Pertama, penerimaan atau dukungan kepercayaan
ide dan sikap yang jelas bertentangan atau berada di luar jangkauan pandangan umum atau arus utama dalam masyarakat tertentu, seperti sikap rasis atau intoleran. 2, penggunaan metode atau strategi tidak sah untuk mengaktualisasikan ide dan keyakinan, terlepas dari legitimasi dan penerimaan arus utama ide-ide tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mewaspadai bahwa radikalisme berada secara eksklusif di luar nilai-nilai yang secara mayoritas dianut oleh sebagian besar kelompok masyarakat dan dicirikan oleh dukungan keyakinan dan atau gagasan penggunaan metode dan strategi yang dianggap tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat tertentu. Fenomena ini muncul sebagai sebuah antitesis terhadap ideologi Pancasila yang memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, mengedepankan azas musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Kelompok-kelompok tersebut senantiasa menggaungkan ideologi anti Pancasila yang mengedepankan ideologi kekerasan, intoleransi, radikal terorisme, dan konsep daulah Islamiyah, paham komunisme, separatisme, dan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Peran kampus dalam menangkal paham ideologi anti Pancasila. Dalam hal ini adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, menyikapi kondisi tersebut tentunya dibutuhkan peran kampus dalam menangkal paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Lingkungan kampus sejatinya merupakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan perumusan kajian, trial and error, dan mengimplementasikan sikap hasil kajian yang didapatkan, sehingga dapat meningkatkan mutu keilmuan yang mengarah pada inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta bagi seluruh umat manusia. Kampus juga merupakan sebuah tempat kaderisasi bagi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Setiap mahasiswa-mahasiswi yang hadir dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan pemikiran yang masuk ke dalam sebuah sistem tata nilai, kampus untuk melahirkan gagasan, inspirasi, dan menentukan arah pembangunan sebuah bangsa. Dengan demikian, lingkungan kampus dituntut untuk dapat melahirkan produk-produk kajian akademis yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena lingkungan kampus merupakan mata air bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam rangka mewujudkannya, setiap mahasiswa-mahasiswi tentu dituntut untuk dapat berpikir secara radik sampai ke akar, mengisi kehidupan di kampus dengan hal yang positif dalam rangka melindungi kampus sebagai mata air bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu mata air tersebut tercemar, maka lingkungan sekitar juga akan tercemar. Tercemarnya lingkungan di kampus dapat diakibatkan oleh rusaknya sebuah sistem tata nilai di kampus yang berasal dari faktor sosial budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai
nilai kebangsaan kita. Maka kampus harus memiliki imunitas dari bahaya masuknya paham-paham yang sifatnya mendestruksi dan menghambat lahirnya inovasi-inovasi dan penguasaan teknologi dalam penggunaan media sosial. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran akan pentingnya digital literasi. Sosial media dapat secara positif dimanfaatkan dengan sarana efektif dalam menjalin kerjasama dan relasi secara cepat dan luas, mendapatkan informasi secara aktual dan sarana mengembangkan keterampilan sosial. Namun demikian, mahasiswa perlu waspada akan sarana sosial media yang juga memiliki dampak negatif, seperti depresi akibat perundungan dunia maya atau cyberbullying, selalu merasa kurang karena sering membandingkan pencapaian dirinya dengan apa yang ditampilkan orang lain. Fenomena fear of missing out, di mana timbul kekhawatiran untuk melewatkan hal-hal tertentu, sehingga memicu kecemasan dalam diri, hingga perekrutan anggota dan crowdfunding atau pendanaan terorisme melalui internet. Adik-adikku sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, berkaitan dengan adanya potensi dampak negatif yang mungkin muncul, para mahasiswa perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di sosial media harus dilakukan secara bijak, yang tentunya merujuk kepada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Karena biar bagaimanapun kita harus sadari dengan keberadaan undang-undang ini berarti setiap transaksi elektronik berarti adalah sebuah perbuatan hukum yang tentunya semua telah diatur di dalam sistem hukum nasional kita dengan adanya produk undang-undang ITE tersebut. Oleh karena itu, beberapa perbuatan yang dilarang seperti muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong, hingga ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam upaya penanggulangan terorisme. BNPT melakukan penguatan kerjasama di antara criminal justice response melalui pengesahan dan penerapan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2019 dan PP 35 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa-mahasiswi untuk senantiasa memahami budaya dan etika di ruang digital. Juga tentunya diharapkan memahami beberapa aturan yang ada agar dapat terhindar dari dampak negatif dalam pemanfaatan dunia maya atau kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan. Selain itu, kampus diharapkan bisa memunculkan konsep akademik yang secara sistematis mampu melawan radikalisme yang dapat diselaraskan dengan pengembangan SDM secara sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai kawah candera di muka
harus menjadi center of excellence yang melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi benteng terhadap tumbuh dan berkembangnya ideologi radikal terorisme. Sudah selayaknya kita sebagai masyarakat akademis berpendidikan tinggi dapat terus menanamkan dalam diri akan pentingnya cinta terhadap tanah air, cinta kepada sesama manusia, dan dapat mengapresiasi perbedaan dan menghormati kebinekaan, serta mencapai kehidupan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, seluruh unsur sivitas akademi harus dapat meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kekokohan Pancasila dan keutuhan NKRI. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, serta berperan untuk melindungi sistem tata nilai di kampus sehingga tidak tercemar dengan paham-paham yang bersifat destruktif atau menyetujui aksi-aksi kekerasan, karena aksi-aksi kekerasan itulah merupakan salah satu unsur dari perbuatan aksi terorisme. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru. Semoga semuanya senantiasa menjaga semangat untuk terus belajar, untuk terus maju, untuk terus dapat menjaga dengan meningkatkan kewaspadaan diri masing-masing, di mana tentunya di dalam kehidupan kita hari ini akan banyak nantinya berbagai hal-hal baru yang akan kita terima, kita ketahui selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, apalagi tentunya kewaspadaan terhadap fenomena transnasional ideologi, transideologi yang sebagaimana saya contohkan tadi, yaitu ideologi terorisme yang hari ini mereka mencari pengikut di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada bangsa ini, yang tentunya berkomitmen untuk meneruskan nilai-nilai luhur perjuangan dari leluhur kita, dari para pahlawan kusuma bangsa, tiada lain komitmen kita sebagai anak bangsa untuk senantiasa menjaga apa yang telah menjadi konsensus nasional yang dilahirkan oleh para pendahulu bangsa kita, yang antara lain telah saya sebutkan tadi, yaitu tetap kita jaga, kita pelihara 4 konsensus nasional. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua Pancasila, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti pendidikan di kampus Universitas Indonesia. Semoga semua kalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk kelak tampil menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia dalam berbagai bidang di masa yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.